Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di tengah lebatnya hutan tropis dan pegunungan terpencil, tersembunyi struktur-struktur kuno yang menantang logika dan pemahaman konvensional tentang sejarah manusia. Piramida megah, kota-kota yang hilang, dan monumen misterius berdiri tegak, seolah menantang waktu dan alam. Peradaban-peradaban yang membangun keajaiban ini seharusnya tidak memiliki teknologi atau pengetahuan untuk menciptakan karya arsitektur sedemikian rumit. Namun bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia zaman dahulu jauh lebih cerdas dan maju daripada yang pernah dibayangkan. Dari Valeriana di Meksiko hingga Great Zimbabwe di Afrika, dari Nan Madol di Pasifik hingga Teotihuacan di Mesoamerika. Setiap penemuan mengungkap kisah peradaban yang hilang dan teknologi yang terlupakan. Bagaimana masyarakat kuno mampu membangun struktur raksasa tanpa alat modern? Apa rahasia di balik kemampuan mereka mengubah hutan lebat menjadi pusat kota yang megah? Mengapa peradaban-peradaban ini menghilang meninggalkan teka-teki yang belum terpecahkan hingga kini? Dalam video kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 struktur kuno yang ditemukan di tengah hutan belantara yang seharusnya tidak mungkin ada menurut pemahaman konvensional. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Valeriana, kota Maya kuno yang tersembunyi di hutan tropis Campeche. Penemuan kota kuno Valeriana di Tenggara Meksiko, tepatnya di negara bagian Campeche, telah mengungkapkan sebuah peradaban Maya yang kompleks dan maju yang tersembunyi selama berabad-abad di bawah lebatnya hutan tropis. Kota ini ditemukan menggunakan teknologi LIDAR, yaitu metode pemetaan dengan laser yang mampu menembus vegetasi tebal untuk mengidentifikasi struktur yang tersembunyi. Dengan luas sekitar 16,6 km persegi, Valeriana memiliki kepadatan bangunan yang hanya kalah dari Calakmul, salah satu pusat peradaban Maya terbesar. Kota ini mencakup lebih dari 6.700 struktur termasuk piramida kuil, plaza tertutup, lapangan permainan bola kuno, dan waduk yang menunjukkan kemampuan rekayasa peradaban Maya dalam memanfaatkan landscape untuk mendukung populasi besar. Valeriana diperkirakan mencapai puncak kejayaannya antara tahun 750 hingga 850 Masehi dengan populasi sekitar 30.000 hingga 50.000 jiwa. Kota ini memiliki dua pusat arsitektur monumental yang terhubung oleh jaringan jalan dan pemukiman padat. Tata letak arsitekturnya menunjukkan bahwa beberapa bagian kota dibangun sebelum tahun 150 Masehi, menjadikannya salah satu situs tertua di wilayah tersebut. Penemuan ini juga memberikan bukti bahwa wilayah tropis seperti Campeche bukanlah area liar atau tak berpenghuni seperti yang sering diasumsikan, melainkan rumah bagi masyarakat urban dengan sistem sosial dan politik yang kompleks. Keberadaan kota Valeriana menantang pandangan konvensional tentang sejarah peradaban manusia. Kota ini menunjukkan bahwa masyarakat kuno mampu membangun infrastruktur perkotaan yang canggih di tengah hutan tropis tanpa teknologi modern seperti roda atau alat berat. Kompleksitas struktur seperti piramida kuil dan sistem waduk menunjukkan tingkat pengetahuan geometri dan teknik yang luar biasa pada masa itu. Sigiriya, benteng batu megah dan keajaiban arsitektur kuno Sri Lanka. Benteng batu Sigiriya yang terletak di tengah hutan Sri Lanka adalah salah satu struktur kuno paling misterius dan mengagumkan yang pernah ditemukan. Dibangun pada abad ke-5 Masehi oleh Raja Kasyapa, benteng ini berdiri di atas sebuah monolit batu raksasa dengan ketinggian mencapai 200 meter. Lokasinya yang terisolasi di tengah hutan lebat menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana teknologi dan sumber daya pada masa itu mampu menciptakan struktur sekompleks ini. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai istana kerajaan yang megah, dilengkapi dengan taman, kolam, dan sistem pengairan yang canggih. Keberadaannya menunjukkan tingkat peradaban yang sangat maju untuk zamannya yang seharusnya sulit dicapai di tengah lingkungan yang begitu terpencil.
Bagian bawah batu monolit dikelilingi oleh serangkaian taman terasring yang rumit yang mencakup taman air, taman batu, dan taman gua. Sistem pengairan yang ditemukan di sini menggunakan teknologi hidrolik yang memungkinkan air mengalir ke berbagai bagian kompleks, termasuk kolam dan air mancur yang masih berfungsi hingga hari ini. Di sisi barat batu terdapat dinding yang dilapisi oleh lapisan plester kapur yang halus, dikenal sebagai cermin dinding yang memantulkan cahaya seperti kaca. Bagian atas batu dihiasi dengan lukisan dinding yang menggambarkan perempuan-perempuan cantik yang diyakini sebagai apsara atau penghuni surga dalam mitologi setempat. Lukisan ini menunjukkan tingkat seni dan keahlian yang sangat tinggi yang seharusnya sulit dicapai di tengah lingkungan hutan yang terisolasi. Hal ini membuat Sigiriya dianggap sebagai salah satu struktur kuno yang sangat monumental berdasarkan pengetahuan konvensional tentang kemampuan manusia pada masa itu. Setelah ditinggalkan selama berabad-abad, Sigiriya ditemukan kembali oleh arkeolog Eropa pada abad ke-19. UNESCO kemudian menetapkan Sigiriya sebagai situs warisan dunia pada tahun 1982 dan banyak yang menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8. Ciudad Perdida, kota hilang suku Tairona di pegunungan Kolombia. Sekitar 1300 tahun yang lalu, di tengah pegunungan Sierra Nevada di Santa Marta, Kolombia, suku Tairona membangun sebuah kota megah yang kini dikenal sebagai Ciudad Perdida atau Teyuna. Kota ini didirikan sekitar abad ke-8 Masehi dan menjadi pusat politik, ekonomi, dan spiritual bagi peradaban Tairona. Dibangun di atas bukit dengan ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut, Teyuna mencakup lebih dari 500 teras batu yang dirancang dengan teknik arsitektur canggih. Teras-teras ini digunakan untuk tempat tinggal, upacara keagamaan, dan aktivitas sosial lainnya. Kota ini juga dilengkapi dengan jaringan jalan setapak berbatu dan saluran air yang menunjukkan tingkat kemajuan teknologi masyarakat Tairona pada masanya. Namun, kemegahan Teyuna tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-16, kedatangan penjajah Spanyol membawa bencana besar bagi suku Tairona. Meskipun lokasi geografis Teyuna yang terpencil melindungi kota ini dari invasi langsung, penyakit yang dibawa oleh para penjajah menyebar hingga ke pegunungan dan memusnahkan sebagian besar penduduknya. Akibatnya, kota ini ditinggalkan sekitar tahun 1650 Masehi dan perlahan-lahan tertutup oleh lebatnya hutan tropis Sierra Nevada de Santa Marta. Selama lebih dari 3 abad, keberadaan Teyuna terlupakan hingga akhirnya ditemukan kembali secara tidak sengaja oleh para pencari harta karun pada tahun 1970-an. Penemuan kembali Ciudad Perdida diawali oleh sekelompok guegueros atau pemburu harta karun yang menemukan tangga batu besar yang tertutup lumut dan akar pohon pada tahun 1973. Para arkeolog berhasil mengungkap struktur-struktur kota seperti teras batu, saluran air kuno, dan jalan berbatu yang menghubungkan berbagai bagian kota. Restorasi ini tidak hanya menghidupkan kembali warisan budaya Tairona, tapi juga mengungkap pengetahuan tentang peradaban kuno yang pernah berkembang di wilayah itu. Kota Putih, legenda dan penemuan peradaban misterius di hutan Mosquitia. Legenda tentang Kota Putih atau yang dikenal sebagai Ciudad Blanca telah lama menjadi bagian dari cerita rakyat di Honduras, terutama di wilayah Mosquitia yang lebat. Menurut tradisi lisan mereka, kota ini merupakan pusat peradaban kuno yang didedikasikan untuk dewa monyet, sebuah entitas spiritual yang dihormati dalam ritual keagamaan. Kota ini dipercaya dibangun antara tahun 1000 hingga 1400 Masehi dengan struktur megah yang terbuat dari batu putih dan emas, serta patung kolosal dewa primata yang menjadi simbol utama dalam upacara keagamaan. Catatan sejarah dari penakluk Spanyol abad ke-16, Hernán Cortés, yang mendukung legenda ini. Cortés melaporkan keberadaan sebuah kota kaya di pedalaman Honduras, meskipun ekspedisinya gagal menemukan lokasi pastinya. Legenda ini semakin diperkuat pada tahun 1940 ketika penjelajah Amerika Theodore Morde mengklaim telah menemukan artefak dan piramida di wilayah tersebut. Namun lokasi pasti Kota Putih tetap menjadi misteri hingga kematian Morde yang kontroversial meninggalkan teka-teki yang belum terpecahkan selama beberapa dekade.
Pada tahun 2012, kemajuan teknologi LIDAR, sebuah sistem pemindaian udara yang menggunakan deteksi cahaya dan pengukuran jarak, berhasil memetakan struktur buatan manusia di bawah kanopi hutan Mosquitia yang lebat. Pemindaian ini mengungkapkan jaringan kompleks yang mencakup plaza, piramida tanah, teras pertanian, dan saluran air yang membentang lebih dari 1,6 km di sepanjang lembah terpencil. Ekspedisi lanjutan pada tahun 2015 yang dipimpin oleh arkeolog Christopher Fisher mengonfirmasi temuan ini. Tim arkeolog menemukan 52 artefak batu utuh termasuk metates yang digunakan sebagai kursi upacara, wadah berukir dengan motif ular dan burung nasar, serta kepala patung Were Jaguar yang menggambarkan transformasi spiritual dalam ritual pra-Columbus. Temuan ini membuktikan keberadaan jaringan pemukiman yang saling terhubung di wilayah Mosquita dengan sistem tata kota dan ritual yang belum sepenuhnya dipahami. Struktur yang ditemukan menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi dan perencanaan yang tinggi, bertentangan dengan anggapan bahwa hutan hujan tropis hanya dihuni oleh masyarakat sederhana. Tikal, pusat peradaban Maya yang megah di hutan hujan Guatemala. Kota Maya Tikal merupakan salah satu pusat peradaban kuno yang paling megah dan berpengaruh di dunia Maya. Peradaban ini berkembang pesat antara tahun 200 hingga 900 Masehi pada periode klasik peradaban Maya. Tikal terletak di tengah hutan hujan lebat di wilayah cekungan Paten, Guatemala dan mencakup area seluas lebih dari 16 km persegi. Kota ini terdiri dari ribuan struktur, termasuk piramida, istana, kuil, plaza, dan kompleks perumahan. Piramida raksasa di Tikal seperti piramida besar Jaguar yang menjulang setinggi 47 meter menjadi bukti kemajuan arsitektur dan teknik konstruksi bangsa Maya yang luar biasa. Selain itu, Tikal juga memiliki sistem jaringan jalan yang kompleks yang disebut Sekbelp yang menghubungkan berbagai jaringan bagian kota dan wilayah sekitarnya. Kota ini berfungsi sebagai pusat politik, ekonomi, dan keagamaan yang penting dengan hubungan perdagangan dan politik yang luas dengan pusat-pusat peradaban Maya lainnya seperti Calakmul dan Karakol. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Tikal mengalami kemunduran dan akhirnya ditinggalkan oleh penduduknya sekitar abad ke-10 Masehi. Hutan hujan yang lebat secara perlahan menutupi reruntuhan kota ini, menyembunyikannya dari dunia luar selama berabad-abad. Selama periode ini, Tikal menjadi bagian dari legenda dan mitos lokal, sementara struktur-strukturnya yang megah tertutup oleh vegetasi yang tumbuh subur. Penemuan kembali Tikal terjadi pada tahun 1848 ketika gubernur wilayah Paten Modesto Mendes bersama dengan Ambrosio Tut, seorang penjelajah lokal, secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kota ini di tengah hutan. Penemuan ini membuka babak baru dalam penelitian arkeologi. Eksplorasi dan penggalian yang dilakukan sejak abad ke-19 mengungkapkan betapa megah dan kompleksnya peradaban yang pernah berdiri di tempat tersebut. Tulisan hieroglif yang ditemukan di berbagai monumen dan stela mengungkapkan sejarah dinasti penguasa Tikal, termasuk konflik dan aliansi dengan kota-kota lain. Selain itu ditemukan pula bukti-bukti sistem pertanian yang canggih seperti ladang terasering dan kanal irigasi yang menunjukkan kemampuan bangsa Maya dalam mengelola lingkungan yang menantang. Kemampuan bangsa Maya dalam mengintegrasikan arsitektur dengan lingkungan alam sekitarnya menunjukkan tingkat kecanggihan yang luar biasa. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa peradaban Maya mungkin memiliki pengetahuan yang lebih maju daripada yang diperkirakan sebelumnya. Teras padi Ifugao, rekayasa pertanian kuno di pegunungan Filipina. Teras padi di pegunungan Cordillera Filipina merupakan salah satu bukti paling menakjubkan dari rekayasa pertanian kuno yang masih bertahan hingga kini. Terletak di Pulau Luzon, teras ini sering dikenal sebagai teras sawah Banawe dan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1995. Dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh suku Ifugao, teras-teras ini tidak hanya mencerminkan kecerdasan dan memanfaatkan lingkungan, tapi juga menunjukkan pemahaman mendalam tentang topografi dan hidrologi. Kontur alami pegunungan yang curam diubah menjadi lahan pertanian berundak dengan presisi yang luar biasa. Setiap teras dirancang untuk menahan air dan tanah, menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan.
Ketinggian teras bervariasi, mulai dari beberapa meter hingga puluhan meter, dengan lebar yang disesuaikan dengan kemiringan lereng. Hal ini menunjukkan kemampuan suku Ifugao dalam mengadaptasi teknologi pertanian pada medan yang menantang. Sistem irigasi yang menyertai teras padi ini adalah salah satu aspek paling mengesankan dari struktur ini. Suku Ifugao menciptakan jaringan saluran air yang rumit, memanfaatkan sumber air dari hutan di atas pegunungan. Air dialirkan secara alami melalui saluran-saluran kecil yang terhubung dari satu teras ke teras lainnya, memastikan distribusi air yang merata. Sistem ini tidak hanya efektif untuk irigasi, tetapi juga mencegah erosi tanah dan menjaga kestabilan struktur teras. Yang menakjubkan, sistem irigasi ini masih berfungsi dengan baik hingga saat ini. Dibangun tanpa menggunakan alat-alat modern, teras-teras ini menunjukkan tingkat pengetahuan yang mendalam tentang topografi, hidrologi, dan pertanian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat kuno mampu mencapai tingkat kecanggihan seperti itu tanpa bantuan teknologi yang kita miliki saat ini. Selain itu, keberlangsungan sistem ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat kuno telah menguasai prinsip-prinsip ekologi jangka panjang jauh sebelum konsep tersebut dipahami secara ilmiah. Taman Arkeologi San Agustin, misteri patung megalitik di Andes, Kolombia. Taman Arkeologi San Agustin terletak di wilayah Andes, Kolombia, merupakan salah satu situs arkeologi paling misterius dan penting di Amerika Latin. Situs ini dikenal karena memiliki koleksi patung megalitik terbesar di kawasan tersebut dengan lebih dari 500 monumen yang diukir antara tahun 5 hingga 400 Masehi. Patung-patung ini menggambarkan berbagai bentuk, mulai dari figur antropomorfik yang rumit, hingga representasi binatang seperti jaguar, buaya, dan burung. Ukiran-ukiran ini tidak hanya menunjukkan keahlian teknis yang tinggi, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sistem kepercayaan masyarakat kuno yang menghuni wilayah tersebut. Banyak dari patung ini ditemukan di sekitar gundukan pemakaman yang menunjukkan bahwa mereka mungkin berfungsi sebagai penjaga spiritual bagi orang mati, melindungi mereka dari dalam perjalanan menuju alam baka. Situs San Agustin telah mengungkap peradaban kuno yang belum sepenuhnya dipahami oleh para arkeolog. Patung-patung tersebut seringkali memiliki tinggi mencapai 4 meter dengan detail ukiran yang sangat halus dan simbolis. Beberapa patung menggambarkan sosok manusia dengan atribut binatang yang mungkin melambangkan dewa-dewa atau roh pelindung. Selain patung, situs ini juga mencakup struktur-struktur lain seperti terasering, saluran air, dan makam yang dibangun dengan presisi tinggi. Keberadaan struktur-struktur ini di tengah hutan lebat Andes menunjukkan bahwa peradaban ini memiliki pengetahuan arsitektur dan teknik yang sangat maju untuk zamannya. Great Zimbabwe, kota batu megah dan pusat peradaban Afrika kuno. Great Zimbabwe yang terletak di wilayah Zimbabwe modern adalah salah satu situs arkeologi paling menakjubkan di Afrika dan bukti peradaban kuno yang maju. Dibangun antara abad ke-11 hingga abad ke-15 oleh masyarakat Sona, situs ini mencakup area seluas sekitar 722 hingga 1.780 hektar dan pernah dihuni oleh hingga 18.000 orang. Kota ini menjadi pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya kerajaan Zimbabwe yang menguasai perdagangan emas dan gading di Afrika Tenggara. Struktur batu yang megah di Great Zimbabwe dibuat tanpa menggunakan mortar, menunjukkan tingkat keterampilan arsitektur yang luar biasa. Bangunan seperti Great Enclosure dengan tembok setinggi 11 meter dan keliling 250 meter, serta menara kerucut setinggi 10 meter menjadi simbol kemegahan kota ini. Nama Zimbabwe yang berarti rumah batu besar mencerminkan arsitektur uniknya yang menjadi ciri khas peradaban tersebut. Sebagai pusat perdagangan internasional pada masanya, Great Zimbabwe terhubung dengan jaringan perdagangan global melalui pelabuhan Swahili di pantai timur Afrika. Barang-barang seperti koin Arab abad ke-14, porselen dari dinasti Ming Tiongkok, dan tembikar Persia abad ke-13 ditemukan di situs ini, membuktikan hubungan dagang yang luas dengan Asia dan Timur Tengah. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat produksi emas yang diekspor di berbagai penjuru dunia. Namun kemajuan peradaban ini tidak hanya terbatas pada ekonomi.
Masyarakat Sona juga memiliki struktur sosial yang kompleks dengan raja sebagai pemimpin spiritual dan pengelola sumber daya seperti biji-bijian dan ternak. Fungsi simbolis dari menara kerucut sebagai tempat penyimpanan biji-bijian atau ritual menunjukkan pentingnya peran raja dalam menjaga kesejahteraan komunitas. Hingga kini, Great Zimbabwe tetap menjadi simbol kebanggaan Afrika dan bukti bahwa benua ini memiliki sejarah peradaban maju yang sering diabaikan dalam narasi sejarah dunia. Nan Madol, kota kuno di atas pulau buatan di Pasifik. Nan Madol adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di lepas pantai timur Pulau Pohnpei, bagian dari Federasi Mikronesia. Kota kuno ini dibangun di atas lebih dari 100 pulau kecil buatan yang terhubung oleh jaringan kanal, sehingga sering dijuluki sebagai Venesia Pasifik. Struktur ini mencakup area seluas sekitar 18 km persegi dan terdiri dari serangkaian bangunan megalitik yang terbuat dari basal kolumnar, sejenis batuan vulkanik yang terbentuk secara alami. Batu-batu ini beberapa diantaranya memiliki berat hingga 50 ton, disusun dengan presisi tinggi tanpa menggunakan mortar atau bahan perekat lainnya. Keberadaan Nan Madol menimbulkan banyak pertanyaan tentang teknologi dan metode yang digunakan oleh masyarakat kuno untuk membangunnya. Mengingat mereka tidak memiliki akses ke alat-alat logam, katrol, atau derek yang umumnya dianggap diperlukan untuk konstruksi semacam ini. Legenda lokal menyebutkan bahwa Nan Madol dibangun oleh dua penyihir bersaudara, Oli Sipah dan Olo Sohpa, yang menggunakan kekuatan sihir naga untuk memindahkan batu-batu besar tersebut. Meskipun legenda ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, cerita ini mencerminkan betapa megah dan misteriusnya situs ini bagi masyarakat setempat. Para arkeolog memperkirakan bahwa pembangunan Nan Madol dimulai sekitar tahun 1180 Masehi dan berlanjut selama beberapa abad. Kota ini berfungsi sebagai pusat politik, agama, dan upacara bagi dinasti Saudeleur yang memerintah Pohnpei selama berabad-abad. Namun hingga saat ini masih belum jelas bagaimana masyarakat kuno ini mampu mengangkut dan menyusun batu-batu besar tersebut dengan teknologi yang terbatas. Situs ini tidak hanya menantang pemahaman konvensional tentang kemampuan teknologi masyarakat kuno, tapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebuah peradaban yang relatif terisolasi di Pasifik mampu menciptakan struktur semacam ini. Monk's Mound, piramida tanah raksasa dan pusat peradaban Mississippian. Monk's Mound, yang terletak di Illinois, Amerika Serikat, merupakan bagian dari kompleks Mount Cahokia, sebuah situs arkeologi yang menakjubkan dan penuh misteri. Mounds ini adalah sisa-sisa kota kuno yang pernah menjadi pusat peradaban Mississippian antara tahun 1050 hingga 1350 Masehi. Cahokia pada puncaknya dihuni oleh sekitar 15.000 hingga 20.000 orang, menjadikannya salah satu pemukiman pra-Columbus terbesar di Amerika Utara. Kota ini merupakan contoh luar biasa dari perencanaan kota dan rekayasa yang canggih untuk zamannya. Saat ini situs ini terdiri dari sekitar 80 mounds, meskipun diperkirakan kota aslinya memiliki sekitar 120 mounds. Struktur-struktur ini memiliki berbagai fungsi, mulai dari tempat upacara keagamaan hingga kediaman bagi para elit penguasa. Monk's Mound yang paling terkenal di antara semuanya adalah struktur tanah terbesar di Amerika Utara dengan ketinggian setara bangunan 10 lantai dan luas mencapai 4 akre. Keberadaan struktur semacam ini di tengah Illinois menimbulkan pertanyaan besar, mengingat lokasinya yang jauh dari peradaban besar seperti Mesoamerika. Monk's Mound dan kompleks Cahokia secara keseluruhan menantang asumsi umum tentang peradaban kuno di Amerika Utara. Struktur ini seringkali dianggap sebagai piramida kuno yang tidak seharusnya ada di wilayah tersebut. Hal ini karena masyarakat pra-Columbus di Amerika Utara sering dianggap sebagai kelompok pemburu pengumpul atau masyarakat agraris sederhana. Namun, keberadaan Cahokia menunjukkan bahwa masyarakat Mississippian memiliki kemampuan teknis dan organisasi sosial yang sangat maju. Mereka mampu membangun struktur monumental yang memerlukan perencanaan, tenaga kerja, dan sumber daya yang signifikan. Monk's Mound misalnya, dibangun dengan menggunakan jutaan keranjang tanah yang dipindahkan secara manual, sebuah prestasi yang memerlukan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat.
Situs ini juga menjadi bukti bahwa peradaban kompleks tidak hanya terbatas pada wilayah seperti Mesoamerika atau Andes, tapi juga berkembang di tempat-tempat yang tidak terduga seperti di tengah dataran Illinois. Geoglif Amazon, struktur kuno yang mengubah pandangan tentang sejarah hutan hujan. Geoglif di hutan Amazon merupakan struktur kuno yang menakjubkan. Terbentuk melalui penghilangan lapisan tanah permukaan untuk menciptakan bentuk-bentuk besar yang terlihat dari atas. Struktur-struktur ini ditemukan tersebar di wilayah Amazon, terutama di negara bagian Acre, Brazil. Beberapa geoglif memiliki ukuran yang sangat besar, mencapai panjang lebih dari 180 meter, dengan bentuk yang bervariasi seperti lingkaran, persegi, dan bahkan pola yang menyerupai hewan. Penemuan ini mengubah pandangan tentang sejarah Amazon yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah yang jarang dihuni atau tidak memiliki peradaban kompleks sebelum kedatangan bangsa Eropa. Keberadaan geoglif ini menunjukkan bahwa masyarakat kuno Amazon memiliki kemampuan teknis dan organisasi sosial yang jauh lebih maju daripada yang diperkirakan sebelumnya. Pembuatan geoglif diperkirakan terjadi antara 2000 hingga 6500 tahun yang lalu berdasarkan penanggalan karbon dari material organik yang ditemukan di sekitar situs. Masyarakat pribumi yang membangun struktur ini kemungkinan besar menggunakan alat-alat sederhana dan teknik yang memerlukan koordinasi massal. Bentuk-bentuk geometris yang presisi menunjukkan pemahaman mendalam tentang matematika dan astronomi. Meskipun tujuan pasti dari geoglif ini masih belum sepenuhnya dipahami, penemuan geoglif ini memperkuat bukti bahwa Amazon bukanlah hutan perawan yang tidak tersentuh, melainkan wilayah yang telah dimodifikasi dan dikelola oleh manusia selama ribuan tahun. Piramida penyihir di kota Uxmal, keajaiban arsitektur suku Maya di Semenanjung Yucatan. Uxmal, sebuah kota kecil yang terletak di Semenanjung Yucatan, Meksiko, merupakan salah satu pusat peradaban Maya yang paling penting. Kota ini dikenal karena kompleks arsitekturnya yang megah, dengan struktur-struktur besar yang mencerminkan kemajuan teknologi dan budaya masyarakat Maya. Salah satu bangunan yang paling mencolok di Uxmal adalah Piramida Penyihir, yang juga dikenal sebagai Rumah Si Kerdil. Menurut legenda setempat, piramida ini dibangun dalam satu malam oleh seorang kerdil yang menetas dari telur. Meskipun cerita ini bersifat mitologis, fakta arkeologis menunjukkan bahwa piramida ini sebenarnya dibangun secara bertahap, dimulai sekitar abad ke-6 Masehi, dengan ketinggian mencapai 35 meter dan terdiri dari 5 tingkat. Piramida ini merupakan bangunan terbesar di Uxmal. Setiap tingkat piramida memiliki fungsi dan makna tersendiri dengan beberapa kuil yang dibangun di dalamnya. Kuil 4 yang terletak di bagian atas piramida dihiasi dengan 12 topeng batu besar di sekitar pintu masuknya. Topeng-topeng ini diperkirakan menggambarkan Chak, dewa hujan dalam mitologi Maya, yang menunjukkan pentingnya ritual keagamaan dan penghormatan terhadap alam dalam kehidupan masyarakat Maya. Selain piramida penyihir, Uxmal juga memiliki struktur-struktur monumental lainnya seperti Istana Gubernur yang mencakup area lebih dari 1.100 meter persegi. Bangunan ini merupakan contoh arsitektur Maya klasik yang rumit dengan ukiran dan relief yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan spiritual dan politik. Istana Gubernur diperkirakan berfungsi sebagai pusat administrasi dan upacara yang menunjukkan bahwa Uxmal bukan hanya pusat keagamaan, tapi juga pusat kekuasaan politik. Selain itu, Uxmal terhubung dengan kota-kota Maya lainnya melalui jaringan jalan kuno yang disebut Sekbop. Jalan-jalan ini menghubungkan Uxmal dengan kota-kota penting seperti Tikal di Guatemala, Copan di Honduras, dan bahkan Biz di Meksiko. Jaringan jalan ini mencerminkan tingkat organisasi sosial dan teknologi yang tinggi, serta kemampuan masyarakat Maya dalam menciptakan infrastruktur yang mendukung perdagangan, komunikasi, dan interaksi antar kota. Vilcabamba, benteng terakhir kerajaan Inca di pegunungan Peru. Vilcabamba, yang sering disebut sebagai kota hilang Inca, merupakan benteng terakhir dari kerajaan Inca yang dikenal sebagai negara Neo-Inca. Kota ini didirikan pada tahun 1539 oleh Manco Inca Yopanqui setelah kekalahannya dalam pertempuran melawan Spanyol di Ollantaytambo. Vilcabamba kemudian menjadi ibu kota negara Neo-Inca hingga kehancurannya pada tahun 1572.
Lokasinya yang terpencil di pegunungan Andes yang curam dan jauh dari jangkauan kekuasaan Spanyol, menjadikannya tempat perlawanan terakhir Inca terhadap penjajahan Spanyol. Wilayah ini dipilih karena kondisi geografisnya yang sulit diakses, memberikan keuntungan strategis bagi Inca untuk mempertahankan diri. Vilcabamba bukan hanya sekedar benteng pertahanan, tetapi juga simbol perlawanan budaya dan politik terhadap invasi asing. Nama Vilcabamba berasal dari bahasa Quechua yang berarti padang suci. Kota ini terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Provinsi La Convención di region Cusco, Peru. Pada tahun 1964, penjelajah Gene Savoy berhasil mengidentifikasi situs Espiritu Pampa sebagai lokasi sebenarnya dari Vilcabamba setelah melakukan penelitian mendalam di area tersebut. Situs ini terletak di dekat Sungai Cotabamba yang merupakan anak sungai dari Sungai Urubamba. Penemuan arkeologis di Espiritu Pampa mengungkap struktur bangunan besar, rumah-rumah, kuil, dan jaringan jalan yang menunjukkan kompleksitas perencanaan kota ini. Temuan ini memperkuat klaim bahwa Espiritu Pampa adalah pusat pemerintahan terakhir Inca sebelum kehancurannya. Selain itu, ditemukan pula artefak-artefak yang menunjukkan kehidupan sehari-hari, ritual keagamaan, dan aktivitas militer yang menggambarkan betapa pentingnya situs ini bagi peradaban Inca. Vilcabamba dipilih sebagai tempat perlawanan terakhir bukan hanya karena lokasinya yang strategis, tapi juga karena warisan budaya dan spiritual yang melekat pada wilayah ini. Kondisi geografis yang terjal dan sulit dijangkau membuatnya menjadi tempat ideal untuk mempertahankan kemerdekaan budaya dan politik. Teotihuacan, kota kuno dengan piramida matahari dan jalan kematian. Teotihuacan yang terletak sekitar 40 km timur laut dari kota Meksiko modern merupakan salah satu situs arkeologi paling penting dan misterius di Mesoamerika. Kota kuno ini didirikan sekitar 100 tahun sebelum Masehi dan mencapai puncak kejayaannya antara tahun 150 hingga 450 Masehi. Pada masa keemasannya, Teotihuacan merupakan kota terbesar di Amerika dengan populasi yang diperkirakan mencapai 125.000 hingga 200.000 jiwa. Luas kota ini mencakup sekitar 20 km persegi dengan tata kelola yang sangat terencana termasuk jalan-jalan utama, kompleks perumahan, kuil, dan piramida besar. Salah satu struktur yang paling ikonik di Teotihuacan adalah piramida matahari yang memiliki tinggi sekitar 65 meter dan merupakan salah satu piramida terbesar di dunia. Selain itu, piramida bulan yang terletak di ujung utara jalan utama yang dikenal sebagai Jalan Kematian juga menjadi bukti kemegahan arsitektur kota ini. Jalan Kematian sendiri membentang sepanjang 2 km dan dianggap sebagai pusat ritual dan upacara keagamaan. Keberadaan Teotihuacan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang monumental karena tingkat kecanggihan arsitektur dan perencanaan kotanya yang melampaui zamannya. Kota ini dibangun dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan yang sangat maju untuk masanya, termasuk sistem drainase yang kompleks dan penggunaan material bangunan yang tahan lama. Piramida matahari misalnya, dibangun dengan menggunakan jutaan ton batu, tanah, dan bahan lainnya yang diangkut tanpa bantuan roda atau hewan penarik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peradaban kuno ini mampu mencapai tingkat organisasi dan rekayasa yang sedemikian tinggi. Selain itu, Teotihuacan juga memiliki banyak lukisan dinding, patung, dan artefak yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang astronomi, matematika, dan seni. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan dan budaya yang menghubungkan berbagai wilayah Mesoamerika, termasuk peradaban Maya dan Zapotec. Meskipun Teotihuacan mencapai kejayaannya pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi, kota ini mengalami kemunduran dan ditinggalkan secara misterius sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi.